Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas mengenai prediksi soal P3K Guru Fisika, yaitu tentang gerak melingkar, dinamika rotasi, elastisitas, dan gerak harmonis. Video ini merupakan video lanjutan di video yang sebelumnya. Jadi buat Bapak Ibu yang belum menonton video tentang prediksi soal P3K Guru Fisika part yang pertama, linknya ada di atas ini ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama ya. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di soal yang pertama. Di sini ada soal tentang benda yang bergerak melingkar ya. Maka akan berlaku seperti apa? Artinya kita harus mencari ciri-ciri dari gerak melingkar itu sendiri ya. Kita ingat bahwa ciri-ciri gerak melingkar itu adalah kalau untuk kecepatan itu nggak konstan ya. Kecepatan daripada gerak melingkar itu dia nggak konstan ya. Kecepatan linearnya itu berubah, atau kecepatan singgungannya itu berubah ya. Kemudian kecepatan sudutnya itu konstan, benar. Jadi artinya yang nomor satu ini, pernyataan yang nomor satu ini itu adalah salah. Kalau yang ini adalah benar ya. Kemudian percepatannya itu konstan. Ini agak kurang tepat ya. Kalau percepatan konstan, justru percepatan pada gerak melingkar khususnya percepatan sentripetalnya itu selalu mengarah ke pusat. Jadi ini salah ya. Kemudian lajunya itu konstan. Lajunya konstan di sini adalah benar ya. Jadi untuk jawaban yang tepatnya adalah 2 dan 4. Jika jawaban saya ini keliru, silakan Bapak Ibu ya bisa diperbaiki di bawah, karena saya juga sambil belajar ya, sama-sama belajar. Oke, jadi nomor 1 ini jawabannya adalah nomor 2 dan 4. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di soal yang kedua. Di sini ada jari-jari roda depan R1 dekat pedal sebuah sepeda lebih besar daripada roda gigi belakang R2. Nah, jika roda gigi depan kayu ini dengan kecepatan sudutnya sebesar omega 1, maka cara memperbesar kelajuan sepeda itu adalah, di sini saya sudah punya rumus jadinya. Jadi untuk memperbesar kelajuan sepeda itu sama dengan omega 1 kali R1 dibagi dengan R2 ya, dikali dengan R2 dikali dengan R. Ini R2 ya. Nah, kalau misalkan secara simpel gitu, kalau misalkan untuk melihat mana yang harus diperbesar atau mana yang harus diperkecil, kita misalkan dulu, kalau misalkan yang atas yang ini omega 1 kali R1-nya itu diperbesar, artinya R1-nya diperbesar, maka nilai PS ini akan besar juga ya. Kalau misalkan R1-nya diperbesar. Coba kita lihat, ini R1 ya, ini R1 doang, di sininya bahasanya diperkecil, otomatis yang ini akan salah. Berarti harusnya itu memperbesar jari-jari roda gigi depan dekat pedal R1. Jadi R1-nya harus diperbesar, maka lajunya akan cepat, lajunya juga akan besar. Nah, kemudian kalau R2, nah sekarang kalau R2-nya diperbesar, maka nilai laju sepedanya juga akan kecil, kebalikan ya. Jadi kalau R2-nya besar, maka laju sepeda kecil. Itu. Kalau misalkan R2-nya kecil, maka laju sepeda besar. Berarti untuk R2 ini agar besar harus diperkecil ya. Jadi memperkecil R2. Memperkecil jari roda gigi pada pusat roda belakang R2, yang sedangkan yang bawah itu memperbesar. Jadi yang ini salah ya. Tapi kalau yang R2 itu benar. Jadi jawaban yang tepatnya adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, soal yang ketiga ini ada akibat rotasi bumi, keadaan Asep yang bermasa A dan ada di Bandung, dan Agung bermasa A juga, masanya sama ya. Kemudian dia ada di London akan sama dalam hal apanya? Jadi dua orang beda tempat tapi masanya sama. Kira-kira apa aja yang samanya? Pertama, laju linearnya sama nggak? Bener nggak? Kalau misalkan akibat rotasi bumi ini keadaan seseorang itu akan
akan sama dalam hal apa? Pertama, laju linearnya akan sama nggak? Kalau kita lihat ya, laju linearnya itu akan berbeda ya. Jadi otomatis yang ini, untuk yang jawaban ini laju linearnya itu akan berbeda. Karena ini yang ditanyakan akan sama dalam hal apa ya. Jadi laju linear yang ini itu berbeda. Kemudian kecepatan linearnya itu juga sama, akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena posisinya juga berbeda. Posisinya itu saya di Bandung, Asep di Bandung, kemudian Agung di London. Jadi posisinya beda. Kemudian gaya gravitasi bumi juga akan berbeda. Ya kita ingat sendiri ya, kalau misalkan kita berada di tempat yang tinggi dengan yang rendah, itu jelas sekali gravitasinya juga akan berbeda gitu. Kemudian kecepatan angulernya akan sama atau berbeda. Kecepatan angulernya itu adalah kecepatan angulernya akan sama ya. Ternyata jawaban yang tepatnya adalah yang D. Kecepatan sentripetal jelas akan berbeda ya. Akan berbeda gitu. Jadi jawaban yang tepatnya adalah yang D. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini soal yang pernah muncul di tryout ya. Kemudian ada juga di sesi latihan di tryout SIM PKB. Nah, di sini ada seorang penari balet memiliki momen inersia 8 kg/meter persegi ketika kedua lengannya telentang dan 2 kg/meter persegi ketika merapat ke bahunya seperti gambar di sini ya. Pada saat kedua lengannya telentang, penari tersebut berputar dengan kelajuan 30 radian per second. Ini langsung aja, karena yang ditanyakan adalah tentang tentukan laju putaran penari. Laju putaran penari, ya, artinya kecepatan sudutnya ya. Berarti kita gunakan persamaan momentum sudut ya. L1 sama dengan L2, di mana I1 dikali dengan omega 1 sama dengan I2 dikali dengan omega 2. Nah, I1-nya itu adalah 8 ya. Kemudian ininya 30. Kemudian I2-nya itu adalah 2 ya. Ditanyakan yang W2. Maka nilai omega 2-nya ini kita coret, dicoret sisa 4. Jadi 4 kali 30 jawabannya 120 radian per second. Itu laju putarannya adalah 120 radian per second gitu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di soal yang kelima. Di sini ada soal tentang rotasi sumbu, dinamika rotasi, tentang momen gayanya ya. Ini juga sama, soal ini ada di soal tryout pas kita mengikuti sesi tautan fasilitas yang udah diadakan oleh SIM PKB Kemendikbud ya. Kayak jika pusat rotasi sumbu ada di A, maka nilai momen gayanya itu berapa? Di sini kita tandai dengan sumbu pusatnya di sini ya. Di rotasi sumbunya tuh di sini. Oke. Karena yang ditanyakan adalah momen gaya, berarti rumus umumnya itu kan torsi sama dengan F dikali dengan R ya. Jadi yang ditanyakan itu momen gaya totalnya. Di torsi totalnya, kita lihat nih. Pertama ini dulu ya, F1. F1 kali R1 ditambah dengan F2 kali R2 ditambah lagi dengan F3 kali R3 ditambah lagi dengan F4 kali R4. Sekarang kita analisis mana yang positif dengan mana yang negatif ya. Kalau misalkan searah dengan arah kalau searah dengan arah putaran jarum jam, maka bernilai positif. Kalau berlawanan, maka dia negatif ya. Oke, kita mulai untuk F1 dulu. F1 itu kan kalau misalkan kita tarik, dia nggak bisa ya, karena R1-nya juga akan 0. Karena dia jadi sumbu putarnya, berarti ini 0. Ini nggak usah kita analisis. Sekarang F2. F2 itu karena ini yang jadi pusatnya, kita tarik ke bawah, itu kan akan berbelok ya, berbelok ke sebelah sini, ke kiri ya, ke kiri dari saya. Berarti ini
akan berbelok ke sini, artinya ini kan searah ya. Kalau searah berarti tandanya positif. Ininya positif, F2-nya berarti nilainya 10. Saya langsung aja R2. Oke, R2 itu dihitung dari titik pusat sampai ke F2 ya. Berarti 2 meter kali dengan 2. Ditambah, bukan ditambah berarti ya, belum. Oke, kita lihat untuk F3. F3 itu kalau kita tarik, berarti dia akan ke sebelah sini ya, berlawanan dengan arah jarum jam, maka tandanya adalah negatif gitu. Kalau sekali lagi saya tekankan, kalau misalkan berlawanan maka dia negatif, kalau searah berarti dia positif. F3-nya adalah 10 juga dikali dengan R3. R3 itu dihitung dari titik pusat sampai ke posisi F3 ya, berarti ada 3 ya. Ini 3. F4 sekarang. F4 dia ke bawah juga, berarti ini positif ya. Jadi tambah ini 10 dikali dengan, berarti jaraknya berapa nih? Tinggal jumlahin aja, berarti 6 ya. 6. Kita hitung 10 kali 2 20 dikurangi 30 ditambah 60. Ya, 60 ya. 60, ini 20 kurangi 30 min 30, jadi jawabannya adalah 50 ya. 50 Newton meter. Jadi untuk soal ini mudah, tapi kadang kita terbalik, mana yang positif, mana yang negatif. Itu prinsip saya. Kalau misalkan yang positif dia searah, kalau misalkan yang berlawanan dia negatif. Gitu biar mudah aja. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal yang keenam ini ada tentang elastisitas pegas ya, atau hukum Hooke ya, lebih tepatnya hukum Hooke. Nah, di sini kita lihat, perhatikan grafik berikut, manakah pernyataan berikut yang paling benar. Di sini ada grafik F terhadap delta X ya, jadi gaya terhadap pertambahan panjang. Kita tahu bahwa persamaan hukum Hooke itu adalah F sama dengan K delta X. Nah, untuk mencari konstanta pegas, karena di sini kebanyakan bahasa tentang konstanta pegas, jadi K sama dengan F dibagi dengan delta X. Delta X ya. Nah, nilai apa? Kalau misalkan dianalogikan itu, nilai F itu kalau misalkan diperbesar, maka nilai K-nya juga akan besar. Kalau nilai F-nya kecil, maka nilai K kecil. Kalau delta X itu harusnya lebih, kalau kecil maka besar K-nya ya. Berarti kalau ini besar, berarti K-nya kecil gitu. Tinggal kita cek satu persatu. Konstanta pegas P paling kecil, benar nggak? Coba lihat. Di sini nilai P-nya itu adalah yang paling jauh. Delta X-nya itu berarti paling besar. Delta X-nya besar nih. Tapi untuk posisi F-nya itu ternyata kecil. Di sini ya. Nilai F-nya itu kecil. Maka kalau F kecil, K juga akan kecil. Tapi ininya besar. Maka ini kecil. Otomatis konstanta pegas P itu paling kecil. Jadi yang benar itu adalah yang ini. Coba kita cek konstanta pegas Q itu paling kecil, benar nggak? Konstanta pegas Q itu paling kecil, enggak ya? Ini enggak, karena ini agak di tengah-tengah ya. Dia enggak, bukan yang paling kecil. Kemudian konstanta pegas R paling kecil. Justru nilai R ini paling besar. Kenapa? Karena delta X-nya ini adalah paling kecil. Tapi nilai F-nya juga besar. Nilai F besar, tapi nilai delta X-nya kecil. Jadi yang paling ini, yang R itu harusnya adalah besar ya. Gitu. Silakan selanjutnya dicek sendiri ya oleh Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, soal nomor 7. Ini ada gambar di bawah ini menunjukkan grafik hubungan antara gaya F dengan pertambahan panjang sebuah pegas.
Dari grafik tersebut, nilai dari konstanta yang ditanyakan kembali tentang konstanta ya. Kita lihat, tadi kan sudah tahu nilai K itu sama dengan F dibagi dengan delta X ya. Ini 2 dengan 4 ya, 20, 10. Kita cek aja, nih nilai yang paling jauh itu 20 dibagi dengan 4 cm itu adalah 0,04 ya. Berarti 20 bagi 4, 5, jadi 500 ya. Jadi jawabannya yang mudah ya. Ini sih mudah ya. Kita lanjutkan ke soal terakhir, yaitu soal nomor 8. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di soal yang terakhir, yaitu soal nomor 8. Di sini ada sebuah kubus kayu bermassa 220 gram. Berarti ini sekitar 0,22 kg ya. Digantung vertikal pada ujung sebuah pegas yang memiliki tetapan 50 Nm. Berarti ini nilai K-nya ya. Ya, nilai K-nya. Kemudian sebutir peluru bermassa 25 gram, berarti ini adalah 0,025 kilo ya. Ditembakkan vertikal ke atas tepat mengenai bagian bawah kayu dan bersarang di dalamnya. Nah, berapakah periode getaran kayu? Ini tinggal kita masukkan aja rumus T sama dengan 2pi ya. 2pi akar dari M per K. Nah, nilai pi nya itu adalah 22 per 7 ya. Ini 22 per 7. Atau boleh juga 3,14. Kemudian dikali dengan akar M nya itu tinggal jumlahkan aja. M 0,2 tambah 0,025 itu jadinya 24 ya, 245 ya, benar ya, 0,245 dibagi dengan 50. Ini jadi 44 per 7, 44 per 7. Kemudian ini akan saya sederhanakan, berarti ini jadinya 245 kali 10 pangkat berapa? Min 3 ya, min 3. Oke, dibagi dengan ini juga biar mudah kita buat jadi notasi ilmiah, 5 kali 10 pangkat 1 ya. Oke, kesini ya. Sama dengan 44 per 7, 44 per 7 dikali dengan akar 245 bagi 5 bisa ya, jadi 49 ya. 49 dikali dengan ini 10 min 3, 10 pangkat satunya ke atas kan jadi 10 pangkat min 4. Min 4. Nah, jadi akan kelihatan jawabannya nih. 44 per 7 akar dari 49 itu adalah berapa? 7 ya. 7 10 pangkat min 4 itu adalah 10 pangkat min 2 ya. Kita coret, ini habis, juga habis. 44 kali 10 pangkat min 2, jadi jawabannya adalah 0,44 detik ya. Jadi periodenya 0,44 detik. Baik Bapak Ibu, selesai sudah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan baik dalam segi penyampaian ataupun nanti jika ada Bapak Ibu yang kurang setuju atau kurang sependapat dengan jawaban yang sudah saya bahas, silakan saja langsung saja komen di bawah. Silakan, karena saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.